Suryatmaja dan Hervina menjadi pusat perhatian saat polisi menggiring mereka di Polres Kampar Riau. Pasangan inilah yang menganiaya anaknya. Bukan hanya menyiksa Adit, kedua tersangka sengaja meninggalkan anak berusia 6 tahun itu di perkebunan sawit dengan keadaan penuh luka. Kalau di depan Adit, keduanya bisa sangat sadis, tapi tidak demikian di kantor polisi. Mereka tak banyak bicara kecuali ditanya. Bahkan Hervina yang menurut Adit menggunting lidah dan alat vitalnya beberapa kali menangis. Namun pada aparat Hervina membantah pernyataan Adit. Pak, apakah dia mengaku Pak ada organ tubuh korban ini diguntingnya Pak? Itu belum diakui Mas Yan. Jadi pemeriksaan kita baru awal, dia mengakui bahwa dia memang pernah mukul sama anak tersebut dan dia juga meninggalkan anak tersebut tadi di areal pohon ya, di kebun sawit itu ya. Mbak, di sini Mbak. Polisi menangkap suami istri ini di Tapung Hulu Hampar semalam. Sampai sekarang, aparat masih memeriksa secara intensif pasangan yang telah menyiksa Adit sejak tahun 2012 ini. Dari Kampar Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Paket berita yang baru saja pemirsa saksikan memang sudah diamankan ya untuk kedua tersangka yaitu ayah kandung dan juga ibu tiri dari Adit, dan saat ini memang berada di Mapolres Kampar Riau. Kita akan mengetahui ataupun kita akan berkomunikasi selain ayah Edi di sini, juga kita akan berkomunikasi melalui sambungan Skype dengan kedua orang tua korban pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Hervina dan juga Pak Suryatmaja. Ya, selamat pagi Pak. Baik. Bapak dan Ibu apa kabar pagi hari ini Pak? Bisa lebih keras Bapak suaranya. Baik, Bapak sudah dalam keadaan sehat? Pak sudah mendengar kami secara jelas suara kami Pak? Jelas Pak. Pak Suryatmaja dan juga Ibu Hervina, saat ini kasus sudah berada di kepolisian. Adakah rasa penyesalan terhadap apa yang Anda lakukan Bapak dan Ibu? Oke, Ibu Vina mendengar suara kami dengan jelas? Ya. Baik, Ibu Vina, setelah kejadian ini, apakah Ibu Vina menyesal? Iya. Ibu Vina mengetahui sekarang kondisi Adit di rumah sakit mengalami luka yang sangat parah? Iya, ini ternyata memang sedikit mengalami gangguan komunikasi. Baik, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi mereka. Kita ke ayah Edi terlebih dahulu. Ayah, ini kan kita mau tahu ya, kenapa pertanyaan besarnya seorang ayah kandung sendiri, walaupun itu ibu tiri, bisa melakukan hal yang sangat kejam kepada anak yang memang anak kandung sendiri untuk ayahnya ini. Ayah Edi, kenapa bisa seperti itu ya? Jadi begini ya, manusia itu atau kita semua bereaksi itu berdasarkan program yang pernah ditanamkan ke otak kita. Ya. Jadi otak kita itu merekam kejadian-kejadian kita sepanjang kecil sampai besar. Nah, kemudian dari kejadian-kejadian itu menjadi referensi reaksi namanya. Referensi reaksi. Pada saat kita menghadapi simptom atau kejadian lain. Misalnya begini, ini contoh gampang ya. Nanti saya akan tanya satu patah kata, tolong dijawab satu persatu ya. Begitu saya begini langsung dijawab ya, spontan aja. Ini simulasi bisa dibilang. Simulasi ya. Api, apa yang kepikir? Panas. Kebakar. Nah, kenapa jawabannya bisa beda? Nah, karena di dalamnya ada program yang berbeda. Sekarang saya akan tanya lagi, apa yang dilakukan pada saat kita melihat api berkobar? Padamkan. Siram. Ya. Jawabannya selalu berbeda, itu tergantung program yang ditanamkan. Sekarang juga misalnya, saya tanya lagi, apa arti anak? Kelamaan. Ya, kelamaan berarti itu nggak spontan itu. Apa arti anak? Kelamaan juga. Baik, Ayah Edi kita langsung tersambung bersama dengan orang tua dari Adit. Selamat pagi. Pak Suryatmaja. Ya, sudah cukup jelas suara Anda bersama dengan Ibu Hervina. Saya tanya sekali lagi Pak, apakah Anda menyesal melakukan kegiatan tersebut ataupun melakukan penyiksaan tersebut terhadap Adit? Menyesal Bu. Sedalam apa menyesal Anda? Nggak dalam Bu. Oke, Bapak sudah berapa lama tinggal dengan Adit dan istri Anda bernama Hervina ini? 2 tahun Bu. Ya, ketika sang ibu tiri tersebut melakukan penganiayaan atau menyiksa anak Anda, apa yang Anda lakukan sih Pak pada saat itu Pak? Saya cuma bilang udah jangan sakit lagi, dia udah siap mati. Kembali saya tidak jelas mendengar tapi suara Anda Pak. Bapak selama ini tahu bahwa istri Anda menyiksa
anak Anda sendiri? Tahu, Pak. Reaksi Anda seperti apa, Pak, ketika tahu anak Anda disiksa oleh istri Anda? Mana, Pak? Ya? Jelas, Pak. Bagaimana Pak? Nggak jelas, Pak. Oke, Bapak, ketika Anda tahu bahwa istri Anda menyiksa anak Anda, reaksi Anda seperti apa? Sudah jelas Pak? Nggak jelas, Bu. Tidak jelas. Tidak jelas mendengar Oke. pertanyaan kami. Baik, saya beralih ke Ibu Ervina. Ibu Ervina, sampai saat ini Anda masih memberikan keterangan ketika apa yang Anda lakukan hanya sebatas mencubit dan mencakar. Walaupun kita mengetahui dari apa pemeriksaan terhadap Adit adalah bekas luka sayatan atau benda tajam. Klarifikasi Anda, Ibu. Apakah Anda memang melakukan alat tajam untuk menganiaya Adit? Kalau pakai penyasakan itu cuma pakai gagang sapu, Bu. Kalau pakai yang lain-lain nggak ada, Bu. Memakai apa, Ibu? Nggak, Bu. Memang gagang sapu itu ya, memang, Bu. Oke. Ibu Vina, Ya, Pak. apa sebenarnya yang membuat Anda sampai marah, sampai kesal, kok tega, sampai memukul Adit seperti itu, Ibu Vina? Sebenarnya, Pak, tidak ada niat, cuma karena nakalnya itu ya, Pak. Tapi kok sampai bisa ditelantarkan di hutan, Bu? Salah apa, Bu, Adit ini, Bu, sama orang tuanya? Yang buat kesel jengkel tuh apa? Awalnya itu, Pak, bukan unsur sengaja mau meninggalkan situ, Pak. Pertama berangkat dari rumah, kami itu mau cari panti asuhan ya, Pak. Sudah berapa lama Ibu Anda melakukan penyiksaan ini terhadap Adit? Terakhir ini, 3 bulan terakhir inilah, Bu. 3 bulan terakhir ini? Iya, Bu. Nah, Biasanya kalau karena misalkan apa, Bu? ya, ketika Anda melakukan ataupun melantarkan Adit di hutan, bagaimana pendapat dari Pak Surya Atmaja? Bisa saya mengetahuinya, Pak Surya? Saya katakan ayo ke bawah setelah Anda. Cuma saya minta apa-apa. Oke. Bapak, mohon suaranya lebih keras. Bapak bisa menjelaskan nggak? Ketika istri ini beralih, anak Bapak yang megang. Memutuskan untuk Bapak yang merawat memutuskan untuk Adit. merawat anak. Pernah tidak terjalin komunikasi bahwa tidak ada aksi kekerasan dan anak ini akan dirawat sebaik-baiknya? Bapak bisa cerita? Ya, Ibu Ervina bisa dikasihkan mic di handsfree Anda kepada Pak Surya Atmaja. Silakan Pak, dijawab Pak. Mana, Bu? Oke, Bapak bisa jelaskan nggak? Ketika awal Anda pernah bercerai dan Adit Anda yang mengasuh, pernah terjalin komunikasi nggak akan merawat Adit sebaik-baiknya? Udah, Bu. Ya saya katakan saya punya anak 2, Duda. Kamu gimana? Kamu menerimanya kan? Iya, saya terima, rawat, gitu, Pak. Ya setelah kami sepakatan begitu, kami menikah, Pak. Baik, begini Pak Surya Atmaja, satu lagi. Ketika Anda memutuskan untuk merawat Anda dari memang istri yang pertama tersebut, berkomunikasi ke Anda dengan ibu kandung dari Adit? Mana, Bu? Ketika Anda memutuskan untuk merawat 2 orang anak Anda, Bapak yang bersama dengan Ibu Devi ataupun istri pertama Anda, selalu terjadi komunikasi? Sama Ibu Adit, Bapak Adit. Surya? Ya, sama ibunya Adit, Pak? nggak pernah, Bu. Tidak pernah? Jadi, nah, Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi Pak. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kami masih memiliki beberapa segmen untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Ya, kita sudah kembali lagi bergabung bersama dengan Ayah Edi juga. Tadi sempat terputus komunikasi antara kita, Ayah Edi. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang ayah kandung bisa setega itu melakukan hal yang sangat kecil kepada anak kandungnya sendiri? Ya, jawabannya adalah tergantung program apa yang dulu dia pernah rekam dari orang tuanya atau dari lingkungannya atau dari orang-orang sekitarnya. Itu karena kita ini merespon segala sesuatu berdasarkan rekaman-rekaman masa lalu di alam bawah sadar kita. Bisa dikatakan sang orang tua juga mengalami hal yang sama ketika masa lalunya seperti itu. Nah, inilah efek dominonya. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan kekerasan kepada anak dulu waktu kecilnya dia juga mengalami kekerasan dari orang tuanya. Jadi program itu yang direkam begitu dia jadi orang tua, kemudian saat emosinya muncul, maka rekaman-rekaman itu tampil dan itu yang dilakukan. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Ada Iya. unsur ingin balas dendam seperti itu, Ayah Edi? Tidak ada, Tidak. tidak ada. Tujuannya tidak balas dendam. Tapi begini misalnya ya, saya tanya aja, misalnya sudah married kan ya, saya tanya misalnya, apa arti anak? Disayang. Disayang. Itu berarti dulu waktu kecil Anda disayang. Tapi kalau dulu Anda disiksa, maka jawabannya adalah tersiksa. Oh, Oke, Gitu, baik. atau disiksa. Baik. Ayah Edi, kita sudah Ya. bersama dengan ibu kandung Adit di Medan. Ibu dengan Ibu Devi Andriani dan juga Kapolres Kampar Riau dengan AKBP Eri Apriano. Selamat pagi Pak Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eri. Ini sudah beberapa hari Anda melakukan pemeriksaan tentunya. Dari beberapa hari tersebut,
ada kesimpulankah terhadap keterangan yang sudah disampaikan oleh para tersangka ini, Pak Eri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kedua orang tua ini sudah kita amankan kurang lebih sekitar 3 hari, 2 hari 3 hari. Jadi yang bisa saya simpulkan dari keterangan kedua tersangka ini atau orang tua Adit, yaitu yang bersangkutan mengakui, terutama Ibu Ervina, dia mengakui bahwa dia pernah melakukan kekerasan terhadap Adit kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kemudian pengakuan dari ayah kandungnya, Bapak Surya, dia melihat sebenarnya kejadian seperti itu. Pada saat dia kerja, dia tidak melihat. Pada saat dia di rumah, dia melihat, cuma terkadang dari bapaknya ini tidak melarang. Terkadang dia mengingatkan pada istrinya, terkadang juga dia tidak melarang terhadap istrinya. Itu sementara kesimpulan yang dapat kami terima, Mbak. Oke, Pak Eri, bagaimana dengan luka di bagian muka seperti di lidah yang ada sayatan? Apa keterangan dari orang tuanya, Pak Eri? Katanya hanya sekedar menyebutkan itu bekas luka cubitan ataupun luka cakar. Apakah mungkin seperti itu, Pak Eri? Nah, betul. Jadi keterangan yang kami ambil dari dokter yang ada di rumah sakit dan juga hasil visum yang dari rumah sakit kita terima, memang di visum itu menyebutkan bahwa luka itu dimungkinkan. Jadi karena dimungkinkan terkena benda tumpul atau benda tajam. Jadi kalau pengakuan dari Ibu Ervina bahwa dia karena dipukul karena saking kerasnya pukulannya ke bibir, kemudian bibirnya pecah, atau pengakuan dari Ibu Ervina bahwa lidahnya itu tergigit mungkin oleh si Adit, mungkin bisa dibenarkan untuk sementara. Okay. Kalau misalkan bicara mengenai apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, Pak Eri menelantarkan putranya, menelantarkan Adit, bisa dikatakan itu untuk menghilangkan jejak Adit atau bagaimana sebenarnya alasan mereka ini, Pak Eri? Nah, jadi hasil keterangan kedua orang tua tersebut, memang yang bersangkutan tadi dijelaskan bahwa yang oleh kedua tersangka, yang bersangkutan merasa kesal dengan si Adit karena kelakuannya yang menurut dia memang nakal, karena pernah mengganggu adiknya dan lain sebagainya. Dan tujuannya dari mereka membuang Adit ini karena sudah tidak sanggup lagi merawat Adit. Dan dia berharap Adit ditemukan orang lain, kemudian diasuh oleh orang lain. Itu motif yang mereka lakukan. Pak Eri, bagaimana dengan tes kejiwaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Hasilnya seperti apa antara kedua tersangka ini? Kenapa? Hasil kejiwaan dari dua tersangka ini bagaimana, Pak Eri? Bisa dijelaskan? Oh, jadi nanti belum kita periksa, Pak. Jadi rencana besok Senin. Besok Senin mungkin dari pihak kepolisian mungkin akan mengadakan pemeriksaan psikologi terhadap kedua tersangka. Ancaman hukuman, Pak Eri? Kenapa? Ancaman hukuman untuk kedua tersangka bagaimana, Pak? Ancaman hukuman kalau yang Ibu Ervina kita kenakan Undang-Undang KDRT, kita juntukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya 10 tahun penjara. Kemudian untuk Bapak Surya, kita juntukan sama Undang-Undang KDRT, kita juntukan ke Perlindungan Anak, kita juntukan lagi ke KUHP Pidana, pasal 55, 56, turut serta. Jadi ancaman hukumannya sepertiga dari hukuman pokok. Jadi kurang lebih 3 tahun lebih. Baik, terima kasih AKBP Eri Aprianos. Kita akan berlanjut ke ibu kandung dari Adit, yaitu Ibu Devi yang saat ini memang berada di Medan. Selamat pagi, Ibu Devi. Ya, kabarnya Anda akan segera menjemput Adit ini. Iya. Kapan Ibu? Rencananya nanti siang saya berangkat. Ini untuk menjemput sekaligus berarti Anda akan merawat Adit? Ya. Oke. Baik. Ibu Devi bisa cerita nggak bagaimana ketika Ibu sudah mendengar bahwa Adit dirawat suami Anda dan istrinya dan disiksa dan sekarang Adit dirawat di rumah sakit. Bagaimana? Semenjak saya dengar itu, saya ya langsung mau pergi ke sana, tapi sekarang kendalanya saya kekurangan biaya. Lalu setelah itu apakah memang kalau tadi pengakuan Pak Surya sempat tidak berkomunikasi dengan orang tua? Dan Ibu Devi, apakah memang ada tindakan untuk menanyakan bagaimana kabar anak Anda kepada Pak Surya ini? Saya tanya saya memang tidak pernah berkomunikasi dengan suami saya, tidak pernah selama 2 tahunan ini. Tapi memang saya berusaha untuk mencari mereka dari kabar dari kakak kandung si Surya. Ibu Devi bisa cerita nggak berapa tahun mengasuh Adit, kenangan yang paling indah dengan Adit seperti apa, Ibu Devi? 2 tahunan ini saya tidak pernah jumpa dengan si Radit. Kalau dulu Bu, berapa tahun Ibu mengasuh Adit? Waktu masih tinggal sama Ibu? Tinggal sama saya, dia ada sekitar 3 tahunan lebih. Seperti yang disampaikan oleh para tersangka, Ibu Devi, apakah memang kelakuan Adit itu menyebalkan, nakal, secara berlebihan seperti itu Ibu Devi? Tidak, enggak pernah
nakal berlebihan gitu juga nggak pernah, anak saya nggak pernah. Menurut ibu ya dia kenakalan anak-anak biasa, kenakalan, tapi yang dibilang dengan ibu tirinya itu nggak sampai segitunya lah. Ya kenakalan anak-anak biasa lah. Kalau sampai dia mencuri, dia nakal tuh nggak pernah sama saya dia begitu.